kaitannya dengan kimia. Kalau kaitannya dengan apa namanya bahasa sehari-hari itu kata hibridisasi itu apa ya artinya ya? Ayo, siapa yang mau jawab? Ustadz, apa nih Ah, sebelumnya? ah. Ada 2 orang yang izin vaksin, Ustadz. Oh ya, si siapa? Si Rafiq tadi satunya. Yang Iya, satu lagi siapa? Rafiq sama Najwa, Ustadz. Oh, sama Rafiq, Ustadz Rafiq. Najwa. Oh, Najwa Pratiwi ya? Iya, Ustadz. Ya, oke. Terus, coba kalau gitu saya cek. Si Aal Gura ada nggak? Aal Gura. Anissa Zulfa. Flora. Nggak jawab. Lydia. Flora hadir, Ustadz. Oh, Flora hadir. Lydia ada? Lydia. Enggak. Muhammad Asraf. Fauzan Abbas. Ustadz, di Lydia hadir, Ustadz. Oh, Lydia ada. Kalau Asraf ada, Asraf? Asraf. Oke, Muhammad Fauzan Abbas. Hadir, Ustadz, hadir. Oke, si Iswat Pakaja. Hadir, Ustadz. Almi Kasan. Ya, terus si Rainsa Davina. Hadir, Ustadz. Oh, ada Rizi Arjabi. Lama nggak kelihatan. Safik. Hadir, Ustadz. Oke. Jadi yang belum nyaho tadi si Gura, si Asraf, si Almi, si Rizi. Kalau yang tidak saya panggil tadi di awal-awal sudah saya cek di Zitsi gitu ya. Oke, kembali ke istilah ya. Istilah hibridisasi kalau dalam bahasa sehari-hari itu apa ya? Ini Ustadz, bersatunya orbital atom. Loh, itu kan di kimia. Oh, di kimia. Kan dalam bahasa sehari-hari istilah hibridisasi. Oke, yang kamu kenal mungkin jagung hibrida. Itu maksudnya apa ya? Jagung hibrida. Kan gitu ya, sering kita dengar. Keturunan pertama dari jagung? persilangan, Ustadz. 2 tetua yang gitu. Keturunan pertama dari persilangan. Persilangan itu maksudnya apa? Gabungan, Ustadz. Kawinan antara Kawin silang. Itu, Ustadz. Kawin yang beda, Ustadz. Campuran, Ustadz. Kawin beda jenis. Campuran. Nah, makanya mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari, istilah hibridisasi itu mungkin persilangan atau percampuran. Kalau percampuran itu mungkin untuk manusia, kawin campur. Misalkan orang Indonesia asli, gitu ya, kulitnya coklat, itu menikah dengan orang misalkan Belanda, orang Eropa. Nah, gitu kan? Nah, misalkan orang Indonesianya kulitnya coklat, tubuhnya kayak agak pendek. Dengan orang Belanda tinggi besar, kulitnya kemerah-merahan gitu ya, rambutnya pirang. Nah, nanti lahir anaknya gitu kan, kulitnya agak kemerah-merahan, itu badannya agak tinggi, nah dan seterusnya gitu. Nah, mungkin rambutnya pirangnya tidak terlalu. Nah, gitu.
Mungkin kalau orang istilahnya kawin silang. Atau juga kalau hewan misalkan gitu ya, sapi Bali dikawinkan misalkan sapi dari Australia. Nah, gitu. Nah, kalau di tanaman kan gini, misalkan orang punya tanaman jagung ya. Jagung itu mungkin tongkolnya besar-besar, tapi mungkin ada kelemahan apalah gitu, atau usianya terlalu lama, atau mudah diserang penyakit, dan seterusnya gitu. Jadi ada sisi lebih, ada sisi kurang. Kemudian ada jagung lain, mungkin usianya lebih pendek, tongkolnya agak kecil, tapi dia lebih tahan penyakit. Nah, mungkin itu bisa disilangkan, barangkali gitu. Nah, nanti mungkin menghasilkan jagung hibrida, gitu ya. Nah, ya mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari itu ya, hibridisasi itu percampuran atau persilangan, gitu. Lah terus apa yang dicampurkan, apa yang disilangkan? Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam kehidupan bahasa sehari-hari ya kamu sudah tahu itu kan, apa yang dicampurkan, apa yang disilangkan. Nah, kalau istilah hibridisasi di dalam kimia, khususnya di ikatan kimia, yang dicampurkan atau yang dipadukan atau yang digabungkan itu apa sih? Dua unsur yang beda, Jenisnya Ustaz. Ustaz. Ayo, apa coba? Siapa tahu ada yang sudah nyambung sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau dalam bahasan kita ini ya ikatan kimia atau khususnya hibridisasi, sebenarnya yang digabungkan atau dicampurkan atau dipadukan itu apa sih? Jenisnya Ustaz. Berarti belum ngerti ta. Padahal tadi ada yang nyebut SP, SP2, SP3. Apaan tuh? SP, SP. Orbital. Elektron valensi. Elektron. Apa? SP, S, P. Orbital, Ustaz. Orbitalnya. Orbital. Jadi bahasan hibridisasi dalam kimia ini yang dimaksudkan adalah mencampurkan atau memadukan atau menggabungkan orbital-orbital menghasilkan orbital baru, begitu ya. Nah, orbital baru hasil gabungannya itu disebut orbital hibrida. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi istilah makanya supaya kalian jangan ini salah paham atau nggak ngerti apa-apa sama sekali. Hibridisasi itu apa sih gitu ya? Maksudnya dalam bahasan kimia ini. Ya hibridisasi yang dimaksudkan adalah perpaduan atau penggabungan orbital menghasilkan orbital baru hasil gabungan itu. Nah, orbital barunya itu disebut orbital hibrida, begitu. Jadi sebutan lazimnya begitu. Nah, orbital-orbital yang digabungkan itu berasal dari satu atom, bukan lain atom, gitu ya. Jadi orbital-orbital yang ada dalam satu atom. Oke, itu maksudnya ya. Jadi hibridisasi yang akan kita pelajari itu pada dasarnya penggabungan atau perpaduan orbital-orbital dalam suatu atom menghasilkan orbital baru itu yang disebut orbital hibrida. Nah, orbital-orbital hibrida ya seperti dalam materi PowerPoint itu yang paling atas itu kan ada apa tuh? SP. Nah, itu berarti penggabungan satu orbital S dengan satu orbital P. Kemudian ada SP2, berarti gabungan dari orbital S itu sebanyak 1 dan orbital P sebanyak 2 dan seterusnya gitu.
Ada berapa jenis hibridisasi yang ada di situ? SP, terus D. SP2, SP3, terus apa? SP3D, atau boleh DSP3, dan satu lagi apa? D. D2 SP3, atau boleh SP3 D2, nyebutnya begitu. Itu ya. Jadi ingat, hibridisasi yang dimaksudkan itu adalah perpaduan dari orbital-orbital dalam suatu atom. Nah, ini sekedar teori. Ingat ya. Teori itu untuk apa sih? Ya. Kalau kita berteori itu dalam rangka apa sebenarnya? Hah? Ada yang mau jawab. Kalau orang berteori itu merangka apa sih sebenarnya? Loh, ini harus dibangun pemahaman itu. Berpikir. Berpikir, yang lain lagi silahkan. Untuk mengetahui maksud sesuatu. Untuk mengetahui maksud sesuatu. Terus apa lagi? Menyatakan pendapat. Ya, apalagi yang mau ngomong? Ayo, nah, sebenarnya gini ya, sederhananya, kalau kamu melihat sesuatu itu suka menanyakan enggak? Kamu kan punya mata, punya indera lah gitu ya, misalkan mata saja lah gitu, mata melihat sesuatu gitu kan ya. Suka menanyakan enggak tentang yang kamu lihat? Suka, Ustadz. Lah kalau kamu menanyakan sesuatu yang kamu lihat itu menanyakan apa? Menanyakan apa? Sebuah masalah. Sebenarnya bukan masalah yang kamu tanyakan. Yang kamu tanyakan itu cuma fakta. Gitu. Misalkan gini ya, kamu melihat misalkan melihat temenmu perempuan misalkan cantik gitu ya. Kamu itu yang nanyakan, waduh kamu kok cantik sih, ya, misalkan gitu. Itu sebenarnya menanyakan fakta. Misalkan kamu tanya sama temanmu itu, kenapa sih kok kamu cantik? Bisa saja temanmu itu jawab gini kan, wah karena bapakku ganteng, ibuku juga cantik. Atau saya turunan orang cantik. Nah gitu dah. Kamu misalkan ya, suatu kali di rumah ya, pulang ke rumah, kok mengaromai sesuatu gitu. Misalkan ada bau yang nggak enak. Kan itu fakta. Bisa saja kamu menanyakan itu. Ini bau apa sih ini? Gitu kan. Misalkan kayak semacam bangkai, kamu bisa saja. Ini bangkai apa ya? Gitu. Apa bangkai cicak, bangkai ayam, bangkai tikus, atau jangan-jangan bunga bangkai. Nah kan gitu. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya sering mempertanyakan tentang fakta itu yang kita amati menggunakan alat indera kita. Gitu kan. Misalkan saja suatu kali kamu jabat tangan dengan temanmu. Gitu ya. Ketika jabat tangan kamu merasakan kok tangan temanmu itu dingin sekali. Kan itu kamu mendapat fakta itu, fakta bahwa tangan teman saya itu dingin sekali. Kan bisa saja di pikiranmu terlintas gitu. Kenapa ini tangan dia kok dingin sekali ya? Ya gitu kan. Nah itu. Jadi kita itu memang sering menanyakan tentang fakta yang kita amati oleh alat indera kita. Bahkan termasuk pengamatan terhadap suara gitu ya. Wah, suara, wah, mendengar suara apa gitu. Padahal itu fakta kan, kamu mendengar suara. Kamu bisa mempertanyakan, ini suara apa ya? Kalau orang itu bisa saja ini suara siapa ya? Misalkan terdengar jeritan orang gitu kan. Kamu kan bisa nanyakan, kenapa dia menjerit ya? Suaranya kok begitu ya? Nah, gitu dan seterusnya ya. Jadi gitu, orang berteori gitu ya,
Itu bisa saja karena memang ingin menjawab pertanyaan dia terhadap fakta. Itu fakta yang dia amati. Gitu ya. Jadi termasuk teori hibridisasi ini sebenarnya dalam rangka menjawab fakta-fakta. Itu. Fakta-fakta apa? Ya berkaitan dengan itu ikatan kimia. Gitu ya. Termasuk juga fakta-fakta berkaitan dengan bentuk molekul, itu bisa jadi begitu. Oke, nah, sampai sini ada yang mau komentari, silakan. Nah, nggak ada ya. Yang lalu itu sudah saya sampaikan ya, itu. Yang terakhir itu tentang apa namanya, overlapping atau tumpang tindih orbital. Oke, waktu itu sudah saya sampaikan ikatan antara atom F dengan atom H dalam molekul HF. Nah, saya ngomongnya lambat tuh ya, sengaja ini. Nah, sekarang saya tanya, atom H dengan atom F berikatan itu menggunakan berapa pasang elektron? 1. Iya, 1 pasang elektron ya. 1 pasang elektron tuh elektronnya berasal dari siapa? 1H sama 1H sama 1F. Oke. Nah, elektron ya 1 yang berasal dari atom F itu berada pada orbital apa? P. Orbital P, gitu ya. Nah, jadi anggaplah gini ya, anggaplah ini atom F, gitu ya. Atom F itu elektron valensinya berapa? 7. 7. 7. Dari 7 elektron valensi itu 2 elektron menempati 2s, gitu toh. Terus 5 elektron menempati di 2p. Kan itu ya. Misalkan P itu ada PX, PY, PZ. Yang saya ambilkan modelnya itu yang salah satu saja, karena orbital P itu ada antinya gitu. Kan kalau apa-apa itu selalu ada lawan kan. Misalkan materi, antimateri, positif, negatif, kiri, kanan, nah gitu. Jadi kalau menggambarkan misalkan orbital P dalam sumbu X itu dimodelkan atas bawah. Itu maksudnya bahwa atas bawah ini positif negatif, gitu kan. Atau ada antinya, ada lawannya. Misalkan saya ambil satu aja bagian atas gitu, wes ya. Nah, itu misalkan PX-nya, atau ginilah saya bikin datar PX-nya, terus ini PY-nya, misalkan ini PY, gitu ya. Nah, kemudian ini yang di atas PZ, gitu ya. Jadi PX, PY, PZ. Sebenarnya mana-mana sih boleh gitu kan. Yang penting ini ada di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di 2P tadi, nah kan elektronnya ada 5 di atom F itu. Berarti anggaplah di PX berisi 2, di PY berisi 2, kan gitu. Maka di PZ berisi 1. 1. Nah, gitu. Lah terus kalau yang 2S-nya nanti menyelimuti inti atomnya kan gitu. Jadi anggaplah ini ya 2PX, 2PY, 2PZ. Ini berisi 2 elektron, ini berisi 2 elektron, ini berisi 1 elektron. Nah, kalau berikatan dengan atom H, maka atom H itu kan elektronnya berada di orbital 1s kan, S. Jadi bentuknya bulatan itu lah.
Nah, maka atom H itu akan orbitalnya itu tumpang tindih gitu. Tumpang tindih dengan orbital P-nya dari atom F yang berisi 1 elektron. Jadi ini tumpang tindih siapa dengan siapa ini? Di sini nih. Si 1S sama Jadi tumpang tindih orbital S dari atom H dengan orbital P dari dari H. atom F. Nah, gitu maksudnya. Nah, itu harus dipahami begitu. Oh, jadi ini adalah tumpang tindih antara orbital S dari atom H dengan orbital P dari atom F. Nah, tumpang tindih ini bahasa Inggrisnya itu biasanya pakai istilah overlapping. Gitu. Jadi menurut teori ikatan valensi ini bahwa ikatan kovalen itu karena tumpang tindih orbital-orbital dari 2 atom yang berikatan. Jadi dalam ikatan HF itu tumpang tindih orbital P dari atom F dan orbital S dari atom H. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lain kalau misalkan modelnya agak besar, misalkan atom H dengan atom H, gitu kan. Kan 1 elektronnya itu ada di orbital S. Nah, kalau membentuk molekul H2 kan ya cuma begini. Jadi kalau ikatan dalam molekul H2 itu ada tumpang tindih antara orbital S dari 1 atom H dengan orbital S atom H yang satunya, kan gini. Nah, gitu ya. Ingat, yang kayak gitu itu memang itu juga dipelajari oleh teman-temanmu itu di luar negeri kan gitu. Jadi nanti pasti ada soal-soalnya yang berkaitan dengan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya dalam ikatan di molekul ini itu ikatan antara atom ini dengan atom ini ada tumpang tindih orbital apa dengan orbital apa. Nah, gitu. Jadi kalau molekul H2 itu tumpang tindih antara orbital S dengan orbital S. Sekarang kalau saya tanya, kalau molekul O2 itu apa ya? Yang paham saja yang jawab. Kalau di molekul O2, tumpang tindih apa dengan apa? P sama P, Ustaz. Betul, P sama P. Gitu. Kalau di H2O? S sama P. Apa? S sama P. Nah, itu nanti tanda tanya. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam hibridisasi, ya. Nah, sekarang kalau contohnya juga misalkan dalam CH4. C dengan H itu kira-kira apa? Tumpang tindihnya. Sama, P dengan S. Nah, itu juga tanda tanya. Gitu. Termasuk dalam H2O, dalam NH3, dalam CH4. Nah, gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya mau ke ini dulu lah. Ke UKBM juga boleh kalau mau ke UKBM atau ke PowerPoint juga boleh. Mana-mana boleh dipakai. Oke ya, sekarang saya mulai. Saya startnya dari sini. Ingat ini, saya mengajak kalian memahami konfigurasi elektron dalam keadaan dasar. Ya, saya besarkanlah. Nah, dalam keadaan dasar dari atom berilium, atom boron, atom karbon ya.
Berilium ini. Jadi elektron valensinya 2. Boron ini elektron valensinya 3. Kemudian karbon elektron valensinya itu 4. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Tadi salah satu kalian itu sudah mengatakan bahwa ya dalam rangka menjawab pertanyaan saya bahwa ikatan antara atom H dengan atom F tadi itu ya terbentuk karena masing-masing atom menyediakan 1 elektron. Berarti masing-masing atom harus mempunyai elektron tidak berpasang. Kemudian membentuk pasangan, kan gitu. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Di atom berilium ini, semua elektronnya berpasangan. Lah kalau semua elektronnya berpasangan ya mestinya sudah tidak bisa mengikat atom lain karena semua elektron sudah berpasangan. Kan gitu. Tapi faktanya itu ada senyawa misalkan BeCl2, BeH2, BeF2. Artinya apa? Atom Be itu mampu mengikat 2 atom lain. Padahal dalam keadaan dasarnya elektronnya sudah berpasangan. Gitu. Nah, kemudian boron ya. Boron itu elektron yang tidak berpasangan cuma 1. Ya mestinya kan kalau mau mengikat atom lain seperti hidrogen, ya hanya mampu mengikat 1 atom hidrogen sehingga senyawanya BH gitu kan. Gitu. Atau kalau dengan atom Cl ya BCl. Kalau dengan F ya BF kan gitu. Tapi senyawa BH, BCl, BF itu enggak ada. Maksudnya faktanya enggak ada. Yang ada adalah BH3, BCl3, BF3. Gitu. Nah, demikian pula dengan karbon. Karbon kalau konfigurasi elektron dasarnya, dia mempunyai 2 elektron tak berpasangan. Berarti karbon hanya mampu mengikat 2 atom lain. Maksudnya mampu mengadakan 2 ikatan kovalen, tepatnya begitu. Kalau terhadap atom H berarti rumus kimianya CH2. Kalau dengan atom Cl ya CCl2. Dengan atom F ya CF2. Tapi senyawa itu tadi tidak dikenal. Maksudnya secara fakta tidak ada itu senyawa CH2, CCl2, CF2 itu tidak ada. Yang ada apa? Yang ada di alam itu CH4, CCl4, CF4. Begitu. Nah, jadi itu. Bagaimana hal itu dapat dijelaskan? Kenapa dalam keadaan dasar mestinya berilium itu nggak bisa gitu membentuk ikatan gitu ya, karena semua elektronnya sudah berpasangan, tapi faktanya ada senyawa BeH2, BeCl2, BeF2 dan seterusnya. Gitu. Demikian pula boron. Mestinya kan senyawanya cuma BH, BF, BCl. Tapi senyawa itu tidak ada. Adanya BH3, BCl3, BF3, termasuk karbon. Gitu. Nah, hal semacam ini tadi, gitu ya, itu sebenarnya bisa dijawab menggunakan teori hibridisasi. Dan ingat, teori hibridisasi itu suatu teori yang dicoba ya, yang coba digunakan untuk menjawab gitu ya, pertanyaan itu. Mengapa kok Be mampu membentuk senyawa BeH2 padahal atom Be dalam keadaan dasar tidak mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Kenapa?
boron yang hanya mempunyai satu elektron tidak berpasangan, kok dia mampu mengikat 3 atom H dalam senyawa pH3. Juga mengapa karbon yang hanya mempunyai 2 elektron tidak berpasangan, kok mampu mengikat 4 atom H dalam senyawa CH4. Gitu ya. Dan seterusnya kalau nanti dikaitkan dengan sudut ikatan. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita mulai langsung saja yang pertama. Hibridisasi sp. Jadi kalau disebut hibridisasi sp, sesuai penjelasan saya tadi di awal tentang istilah hibridisasi, ya, sp itu maksudnya penggabungan dari satu orbital s dengan satu orbital p. Dalam atom siapa? Dalam atom Be. Karena ini penjelasannya berkaitan dengan Be. Ya, kita mulai. Ini kondisi awal, ya. Di pertama ini, jadi nanti kalau kalian diminta menjelaskan tentang peristiwa hibridisasi, itu ikuti cara yang saya berikan atau cara yang saya kutip ini, gitu ya. Jadi langkah awal itu konfigurasi elektron dalam keadaan dasar. Nah, ini boleh juga hanya dituliskan konfigurasi elektron terluarnya. Jadi yang di atas ini. Jadi yang di bawah ini, yang di bawah ini enggak dituliskan, enggak apa-apa ini. Gitu. Apalagi kalau misalkan nanti atomnya konfigurasinya panjang gitu ya. Itu cukup dituliskan yang paling luar. Jadi yang paling luar ini di 2s2, 2p. Ya. Jadi keadaan awalnya itu elektron pada atom Be itu berpasangan gini. Nah, supaya atom Be bisa mengikat 2 atom H, gitu. Karena memang faktanya di alam ada senyawa BeH2. Maka langkah pertamanya, satu elektron dari 2s itu harus pindah ke 2p. Jadi ini satu elektron ini pindah ke 2p. Nah, akhirnya susunannya jadi begini. Terus dikasih keterangan di bawahnya, satu elektron pada 2s pindah. Nah, pindah ini ada yang menggunakan kata tereksitasi, itu boleh. Itu. Ada juga menggunakan kata promosi. Promosi itu kan naik pangkat, naik jabatan. Kalau promosi elektron di sini maksudnya naik tingkat energinya. Dari tingkat energi yang lebih rendah ke energi yang lebih tinggi. Gitu. Jadi, ya, konfigurasi elektron dari dalam keadaan dasar berubah menjadi seperti ini peristiwanya boleh disebut dengan istilah tereksitasi atau promosi elektron. Gitu ya. Nah, setelah mengalami promosi elektron, kan ini tersedia 2 elektron tidak berpasangan. Nah, karena yang satu di orbital S dan yang satu elektron di orbital P, itu orientasi dalam ruang itu berbeda. Padahal apa? Molekul BeH2 itu linier nih. Ya, geometrinya linier. Nah, kalau orbital S sama orbital P ini digunakan langsung untuk mengikat atom H atau bertumpang tindih dengan orbital S-nya atom H, maka tidak akan menghasilkan geometri molekul yang linier. Nah, oleh karena itu setelah mengalami promosi, 2 orbital ini, maksudnya 2 orbital yang masing-masing berisi 1 elektron ini mengalami penggabungan atau sebutannya hibridisasi. Menghasilkan apa? Menghasilkan 2 orbital baru
yang disebut masing-masing adalah orbital hibrida sp. Nyebutnya gitu. Orbital hibrida sp. Gitu ya. Dan ingat, ini tadi teori hibridisasi ini hanya untuk menjelaskan tentang fakta adanya molekul BeH2 gitu ya. Mulai dari proses ya, promosi elektron, kemudian penggabungan orbital atau hibridisasi gitu. Jadi hibridisasi atau penggabungan satu orbital S dengan satu orbital P menghasilkan dua buah gitu. Orbital hibrida sp. Jadi masing-masing ini sebutannya orbital hibrida sp. Nah, sekarang kamu perhatikan posisi itu orbital hibrida sp. Ingat di sini ya, ini menyatakan level energi ya, 1s2, 2s2, 2p ini maksudnya ke atas tuh level energinya naik. Jadi level energi 2s itu dengan 2p, itu 2p lebih tinggi dari 2s. Ingat, orbital hibrida sp itu posisi level energinya ada di antara. Gitu. Jadi posisi level energinya ada di antara 2S dengan 2P. Itu karena apa? Ini level tinggi, energinya ini level rendah. Anggaplah gitulah ya, rendah dengan tinggi digabung level energinya jadi menengah gitu aja. Jadi level energinya itu ada di antara yang rendah dan tinggi. Seperti itu. Nah, barulah gitu ya, orbital hibrida ini itu bisa digunakan untuk tumpang tindih gitu antara orbital sp-nya si Be dengan orbital s-nya si atom H. Oke ya. Nah, kalau pakai ilustrasi gambar ya ini. Ini satu orbital S, ini satu orbital P. Gabung gitu ya. Menghasilkan dua buah orbital, masing-masing ini sebutannya hibrida sp. Nah, dalam ruang gitu, orientasinya begini nih. Gitu, orientasi dua orbital hibrida sp. Nah, gitu. Yang di tengah-tengah ini maksudnya ya inti atom dari itu berilium. Nah, baru ini menggambarkan di sini ini overlapping atau tumpang tindih antara orbital hibrida sp atom Be dengan orbital s dari atom H. Jadi ikatan kimianya di sini nih. Jadi satu elektron dari yang ada di orbital hibrida sp-nya Be dengan satu elektron dari atom H. Itu. Jadi bisa disimpulkan yaitu bahwa ikatan antara atom Be dengan atom H itu adalah tumpang tindih antara orbital hibrida sp dari atom Be dengan orbital s dari atom H. Oke ya, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, kalau belum lanjut ya. Nah, lanjut sekarang ke BH3. Jadi dalam hal ini atom B itu mengikat atom H sebanyak 3, gitu ya. Iya. Nah, padahal dalam keadaan dasarnya atom B cuma punya satu elektron yang tidak berpasangan. Untuk mengikat 3 atom H harus memiliki 3 elektron tak berpasangan. Maka satu elektron dari 2s harus mengalami Pindah ke 2P. eksitasi, pindah ke 2p. Nah, kemudian baru satu orbital s dengan 2 orbital p ini mengalami hibridisasi, penggabungan, menghasilkan 3 buah orbital baru yang disebut orbital hibrida sp2. Gitu. Yang selanjutnya ya ini digunakan untuk tumpang tindih dengan orbital S dari atom H. Sehingga kalau dalam ikatan ya, ikatan atom B dengan atom H itu adalah tumpang tindih antara
orbital hibrida sp2 dari atom B dengan orbital S dari atom H. Oke ya, gitu. Nah, ini penggambaran orientasi dalam ruangnya gitu ya. Jadi masing-masing orbital hibrida sp2 itu satu dengan yang lain ini membentuk sudut 120 derajat itu. Sehingga apa? Geometri molekulnya cocok dengan teori VSEPR yaitu trigonal planar gitu. Lanjut terakhir lah kira-kira ini. Yang saya sampaikan nanti sisanya bisa dibaca karena polanya sama. Nah, sekarang kalau atom karbon mengikat 4 atom H. Padahal dalam keadaan dasar atom karbon hanya punya 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, maka 1 elektron dari 2s harus mengalami eksitasi atau promosi. Ini susunannya setelah mengalami promosi. Nah, baru 1 orbital S dengan 3 orbital P ini mengalami percampuran atau hibridisasi, menghasilkan 4 buah orbital hibrida sp3. Sehingga kalau dalam ikatan C dengan H dalam molekul CH4 itu adalah tumpang tindih orbital hibrida sp3 dari atom C dengan orbital S dari atom H. Oke, gitu ya. Nah ini orientasi dalam ruangnya kayak gini. Gitu ya. Nah, kemudian nanti ini boleh kamu baca sendiri polanya sama ya, seperti itu. Jadi kayak misalkan ini PCl5, mestinya kalau P mengikat Cl, itu kalau menggunakan konfigurasi elektron apa adanya, maka hanya bisa mengikat 3 atom Cl kan. Jadi senyawanya PCl3, ada itu. Senyawa PCl3 ya ada. Gitu. Nah, tapi ini senyawa PCl5. Gitu. Nah, kalau senyawa PCl5 maka atom P harus menyediakan 5 elektron tak berpasangan. Nah, maka ini elektron dari 3s ini harus pindah ke 3d. Nah, setelah itu orbital S-nya 1, orbital P-nya 3, orbital D-nya 1 ini mengalami hibridisasi menghasilkan 5 buah karena asalnya 5 buah ini. Itu 5 buah orbital hibrida ya S P3D. Atau kalau ada yang nyebut itu D SP3 ya nggak apa-apa gitu. Jadi SP3D. Oke, ada yang ditanyakan mungkin sampai di sini? Ustadz, kalau silakan. mau bikin tugasnya itu struktur lebih ada gambar juga Ustadz, biar tahu ikatannya tidak disertai Ustadz. Oh, kalau ini mau digambar di tugasnya, ya kalau mau digambar silakan, enggak. Kalau hibridisasi itu cukup sampai batas begini ini. Ini ya, batas. Ya kalau kamu mau gambar-gambar ya silakan, karena bisa jadi ya kalau kamu sambil gambar mungkin tambah paham gitu ya, itu ya lebih bagus. Ya. Nah sekarang hibridisasi yang dikenalkan ini ada berapa macam nih? 5 toh? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa jumlahnya? Geometri itu bentuk. Sama dengan elektron geometri. Jadi gini, saya kasih clue-nya gitu ya. Jadi kan elektron geometri yang udah kamu kenal di bahasan kimia bentuk molekul atau geometri molekul kemarin kan ada 5 ini lah. Jadi ada elektron geometri linier, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, dan oktahedral. Jadi kalau kamu misalkan diminta pada atom ini ada hibridisasi apa, misalkan gitu ya, pada atom pusat di molekul ini ada hibridisasi apa, kamu cukup mengetahui itu jumlah domain elektron. Kalau jumlah domain elektronnya itu 2 di atom pusat itu ya, maka hibridisasinya sp. Itu nebaknya. Kalau di atom pusat itu ada 3 domain gitu. Elektron itu hibridisasinya
sp2. Nah, kalau totalnya ada 6, itu sudah pasti sp3d2. Begitu. Jadi bisa dilihat dari itu berapa domain elektronnya di atom pusat itu. Nah, sekarang saya lihatkan di bawah. Ada soal yang bersumber dari bahasa asing. Ini soal dari Australia ini. Nah, ini contohnya ini. Dalam molekul berikut ini, ya, ini kalau mau soal berbahasa Inggrisnya saya kasih. Aslinya berbahasa Inggris. Berikut ini dalam pembentukan ikatannya, nyatakanlah jenis hibridisasi atom-atom yang diberi tanda panah. Berarti ini N sama O. Nah, sekarang N ini domain elektronnya ada berapa ini? Ada 4. Di atom N-nya ini loh. Di atom N ini domain elektronnya ada berapa ini? Ada berapa ikatan kimia di atom N ini? Ada 4. 4. Enggak. Iya, 4 Ustaz. Loh, cuma 2 kan? N mengikat C sama N mengikat O. Jadi domainnya cuma 2. Lah kalau domainnya cuma 2, maka hibridisasinya pada atom N itu apa? SP. SP. Ini. SP ini. Ya udah, jawabannya sudah pasti ini. Karena apa? Yang NSP cuma 1 dah. Ya udah, jawabannya cuma ini. Nah, gitu maksudnya. Nah, coba kalau mau dicek lagi. Oh, ini domain elektronnya ada berapa ini? 1. Loh, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Loh, kalau ada 4 itu berarti SP3. SP3 kan 4 toh. S1 P-nya 3 kan 4 toh. Nah, itu SP3. Ini SP3. Diulangi lagi ini sama ini. Ini soal untuk saudaramu di luar negeri ini. Apa set orbital hibrida yang terdapat pada atom karbon terminal? Ayo, terminal itu apa? Yang pusatnya. Pusat itu sentral. Itu no. Kalau terminal? Yang pengantar di antara. Terminal itu ujung. Kalau ada kata terminal itu ujung. Oke? Jadi yang ujung itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Kalau yang ini yang sentral, yang pusat. Jadi ini ujung kan sama. Ujung ini atau ujung ini kan sama ini. Nah, jadi terminal ini ujung maksudnya. Ya. Nah, dalam molekul berikut, ayo, hibridanya apa? Coba kamu hitung aja atom C ini. Ada berapa ikatan nih? Ada 3. Ada berapa domain? Ada 3. Berarti yang mana ini? SP2. Nah, gitu. Itu sebenarnya cara paling gitu ya. Paling sederhana setelah kamu memang memahami hibridisasi, kemudian ditutup dengan ini. Ini ya. Jadi kalau hibridisasi SP di atom pusat itu ada 2 domain. Gitu ya, domain elektron. Kalau hibridisasi SP2 itu di atom pusat itu, maksudnya atom apa itu gitu ya, itu ada 3 domain. Tetrahedral 4 domain. Trigonal bipiramidal itu 5 domain. 5 domain SP3D. Nah, ini 6 domain. Itu. Dan kamu sebenarnya bisa jawab saya tanya. Misalkan suatu atom, ya, atom itu mempunyai geometri square planar. Square planar. Maka kira-kira hibridisasi di atom pusatnya apa? Square planar. Kira-kira hibridisasi di atom pusatnya apa? Padahal tuh memang belajar ini harus sudah belajar geometri molekul kan udah pada belajar. SP3.
Nah, sp3 ya keliru. Karena square planar itu elektron geometrinya apa? Oktahedron. Oh, oke. Hibrisasinya ini sp3d2. SP3D2. Nah, coba saya tanya lagi. Misalkan jungkat-jungkit atau sisal. Itu. SP3D1. Atom pusatnya hibrisasinya apa coba? SP3D1, Ustaz. Iya, dibaca sp3d gitu aja. Jadi kalau Oh, cuma gitu ya? sisau, kalau sisau atau jungkat-jungkit itu elektron geometrinya kan trigonal bipiramidal. Maka di atom pusatnya itu hibrisasinya adalah sp3d. Begitu. Itu memang sangat berkaitan. Dan kalau kalian paham geometri molekul, kemudian kalau ditanya macam soal tadi itu, ya kayak gini nih, nah udah ringan gitu, ringan sekali gitu. Coba kalau saya tanya sekarang, hibridisasi di atom C yang ini, nah ini apa coba? SP, begitu. Karena cuma ada 2 domain loh ini. Nih, sama ini. Coba kalau atom C yang ini, ayo. Ada berapa ikatan dia? 2. Enggak. Kok 2 gimana? Ini 3 Ada atau empat, diikat empat. ada 4. Berarti apa? SP3. SP3. Nah, sekarang kalau atom C yang ini, ayo apa nih hibridisasinya? SP2. SP. SP. Karena apa? Dia cuma punya 2 domain. Ini sama ini, kan gitu. Oke ya. Udah kayak gitu cair itu. Gitu kan. Maksudnya udah paham. Nah, sekarang coba kalau tanya begini nih. Identifikasikan senyawa molekul di bawah ini yang mempunyai ikatan terbentuk oleh overlap orbital sp dan p. Ingat loh, ini soal dari soal berbahasa Inggris loh ini. Nih. Dah, ini terakhir lah gitu ya. Nah, terakhir lah. SP Ustaz. Dengan yang mana? Yang E. Yang E. Menurut saya. Yang E ini, kalau yang E ini adalah itu SP3 itu dan S. Jadi di atom O-nya SP3. Di atom H-nya itu S. Nah, kalau yang ini, yang di NH3 ini, itu NH3 ini sama. Gitu. NH3 ini juga sama. SP3 dengan S. Kalau di ini, CH4, SP3D. sama ini. Sama. Nah, kalau yang ini, ayo tadi, hibridisasi pada BE tadi apa tadi? SP dan P. Ini S. P dan P. Nah, baru yang terakhir ini apa ini? SP3 dan S. Ya, ayo, jangan ngawur ini. Ayo, ini apa ini? P dengan F. SP2. Enggak. SP2 tadi kan udah pelajari hibridisasi ya, sama P. P-nya dari atom F. Itu. Jadi yang dimaksudkan ini jawabannya. Ya. Nah, gimana tadi cara menebak hibridisasinya tadi? Cara menebak. Elektron geometri. Coba kalau dalam H2O elektron geometrinya di atom O apa? Tetrahedral loh. Karena ada 4 pasang kan, sp3do. Di atom N juga gitu kan. Itu ada 4 pasang elektron atau 4 domain. Ya sp3 juga. Di atom C juga 4 domain.
Ya kalau kamu misalkan masih bingung-bingung, dicek lagi itu hasil responsi kemarin hari Rabu itu. Nah, dicek lagi itu sana, gitu. Elektron geometrinya gitu ya. Nah, kalau di BE ini kan domain totalnya kan cuma 2. Itu berarti SP. Nah, kalau di B ini domain totalnya kan 3, jadi SP2. Nah, begitu. Ya, gitulah kira-kira. Oke, sudah saya hentikan, stop sharing. Ada yang ditanyakan enggak nih? Oh, sudah enggak ada suara. Coba Naila, Salsa, Naila. Iya Ustadz. Oke. Pendalaman minat kimia itu sulit apa enggak, Salsa? Lumayan Ustadz. Lumayan. Bikin kamu semangat apa bikin kamu males ini? Semangat Ustadz, insya Allah. Gitu ya. Karena saya tanya langsung ini ya, jawabnya ya mudah-mudahan sesuai hatimu. Adilia. Ya Ustadz. Enak belajar daring begini atau belajar langsung ketemu orangnya? Kayaknya ketemu langsung Ustadz karena lebih jelas bisa langsung tanya. Kalau begini kadang-kadang jaringan tidak bagus. Kadang-kadang juga pas Ustadz share screen sama saya cuma fotonya Ustadz yang muncul gara-gara. Wah, ini parah ini. Itu ya. Ya begitulah kekurangan biasa. Cuma kamu bisa ngikuti dengan baik apa enggak ya? Menurutmu loh ini? Alhamdulillah bisa Ustadz karena kadang-kadang juga gitu. saya cari-cari penjelasan lain dari YouTube. Betul. Nah, gini, kalau prinsip saya itu gini, kalau prinsip saya dalam mengajar itu ya, gitu, saya tidak akan memberikan semuanya. Bahkan itu saya senang kalau kamu itu bisa mendapatkan kesenangan mencari materi itu dengan sumber-sumber lain, itu merasa seneng gitu. Wah, ini saya dapat dari sini, tidak dari guruku, gitu. Sehingga memang saya kalau dalam mengajar itu cukup yang sedikit gitu, biar kalian punya kesempatan untuk menggali sendiri. Cuma memang ada sebagian siswa itu suka yang gurunya memberikan secara keseluruhan. Terus coba kalau siapa ini si Flora. Flora enggak. Flora. Kalau enggak Flora Iya, Ustadz. Oh, Flora ada ya, Flora. Flora kalau ketemu soal berbahasa Inggris tambah pusing atau tambah seneng? Lumayan tambah pusing Ustadz. Lumayan tambah pusing, waduh. Nah ini kayaknya begini Flora, zaman sekarang ini nggak bisa dihindari Flora. Dan memang sejak saya mengajar di Insan Cendekia itu selalu saya selipkan itu soal berbahasa Inggris. Walaupun saya sendiri, saya pribadi itu enggak bisa. Tapi kalau soal-soal berkaitan dengan kimia dasar itu masih nyambung saya gitu. Apalagi zaman sekarang tambah ada kemudahan gitu ya. Maksudnya buka kamus sudah tidak perlu buka buku kamus bahkan gitu. Kadang soal di copy gitu ya, kalimat soal di copy kemudian diterjemahkan gitu di internet. Nah, ada kata-kata yang itu saya agak ragu artinya itu bisa dapat gitu kan. Jadi mudah itu untuk mendapatkan itu. Jadi dengan harapan sebenarnya gini ya, soal-soal berbahasa asing itu saya berikan dari dulu itu supaya siswa itu nggak kuper banget, nggak kuper kayak gurunya gitu. Gitu. Oke. Yang mudah-mudahan itu nggak tambah berat.
Si Fauzan Abbas ada Fauzan. Fauzan. Ya kalau nggak Fauzan, Lydia coba, Lydia. Lydia. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Iya, silahkan nanya. Kalau di ulangan gitu, kalau misalnya ada soal bahasa Inggris, bisa dilihat di Google nggak Ustadz? Kalau ada ulangan gitu. Gini kok ya. Gini. Biasanya gini kok, soal-soal yang ada berbahasa Inggris itu biasanya yang saya keluarkan kayaknya soal-soal yang udah pernah dibahas ya. Kayaknya saya sengaja begitu sih. Atau soal-soal sudah saya pilihkan yang kira-kira sederhana gitu. Dan itu bukan soal buatan saya sendiri loh, itu semua soal kutipan asli gitu ya, dari sumbernya. Gitu ya. Mau dari Australia, dari Kanada, dari Amerika gitu, Belarusia, pokoknya itu gitu ya. Termasuk misalkan yang tes ke Jepang, pokoknya itu soal aslinya kayak gitu. Biasanya ketika saya mengutip itu ada yang saya ketik langsung, saya periksa betul, siapa tahu ada kata-kata yang saya salah ketik gitu, udah. Itu kemudian saya pilihkan yang kira-kira sebenarnya saya sudah begitu, sudah berusaha. Kira-kira itu kamu tidak kesulitan. Benar ini sudah saya pilihkan. Jadi termasuk juga itu ada sisi supaya ada apa ya, ada agak gagah sedikit soalnya. Ada soal berbahasa Inggris, padahal itu soal sederhana. Gitu ya. Jadi percayalah itu enggak saya pilihkan yang rumit-rumit gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin. Ya, kalau sudah itu ya pokoknya dinikmati aja lah semampunya. Dan mungkin kalau untuk pendalaman minat ini itu mungkin tinggal satu materi lagi yang saya siapkan itu yang juga tidak pernah dipelajari di kelas malah. Itu nanti tentang kristal gitu ya. Jadi kristal logam sama kristal senyawa ion. Jadi ada hubungannya dengan ikatan kimia begitu. Jadi belajar tentang kristal sedikit lah gitu. Oke, barangkali itu. Jadi kalau tidak ada yang ditanya ya saya akhiri, ada kesempatan sedikit untuk istirahat itu ya. Saya juga kadang-kadang kan saya membuang tatapan saya itu ke kiri ya. Ke kiri itu sebenarnya saya itu memandang keluar ke jendela itu. Karena berhadapan di depan laptop tuh mata saya lelah, saya buang gitu kan. Buang itu maksudnya itu. Mata saya agak pedes kadang gitu. Jadi mohon maaf itu kalau melihat itu kurang gitu ya, kurang nyaman. Demikian, terima kasih atas perhatian, kurang lebih mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yo. Izin live Ustaz.